menceritakan sebuah alur cerita anime yang bergenre action. それでも君がお母さんを信じて歩いてきた5年間は違う、こいつはただのバロットホルダーじゃない。 Kisah akan berlatar pada sebuah kerajaan bernama Alsia. Scenes dibuka lewat sebuah perpisahan antara seorang gadis kecil dengan ibunya, di mana terlihat si ibu yang memiliki nomor 0 di tangannya tampak terhisap oleh tangan-tangan hitam yang berasal dari Abyss. Saat itu, si ibu dari anak tersebut memberikan sebuah artefak bertuliskan angka 10.000 yang akan kita kenal dengan sebutan balot. 5 tahun semenjak perpisahannya dengan ibunya, gadis tersebut telah memulai perjalanan sejauh 40.000 km lebih, di mana usaha tersebut ia tunjukkan untuk meningkatkan poin angka di tubuhnya. Kaun sendiri merupakan tolak ukur atau bukti bahwa seseorang memiliki kasta yang lebih tinggi terhadap orang-orang yang memiliki kaun lebih rendah. Gadis ini bernama Hina dan dia memiliki 441 kaun. Berdasarkan permintaan terakhir ibunya, Hina diminta untuk mencari seorang baron merah legendaris dengan tanda bintang putih di samping kaun miliknya. Nana memiliki 77 poin yang menandakan jika Hina lebih berkuasa ketimbang Nana. Kemudian, tak lama berselang, datanglah seseorang yang mengaku jika dirinya adalah seorang baron merah legendaris dengan bukti memiliki tanda bintang putih di samping kaun miliknya. Pria itu adalah seorang sersan mayor dari kemiliteran yang langsung mengajak Hina ke markas militer. それは光栄だね、お嬢さん。では、失礼。大丈夫かな、ひなちゃん。撃墜王の名を語って女の子に。 Tapi di sana, akhirnya sersan tersebut membuka penyamarannya yang ternyata dirinya hanyalah seorang baron merah legendaris palsu dan malah berniat untuk melecehkan Hina di hadapan anak buahnya. Lalu Hina balik menunjukkan artefak pemberian almarhumah ibunya dan itu membuat sersan mayor tersebut terkejut karena dia yang memiliki kaun rendah tak mampu menentang Hina. Namun, dia menggunakan hak militer untuk melakukan perebutan angka hingga dia berhasil mendapatkan poin yang Hina dapatkan dengan susah payah dan hanya menyisakan 1 poin. Dan di saat situasi mulai memanas, Leeds datang dan menyelamatkan Hina. Nanda そのカウントはマイナス990。愚かさを通り越してこの私に対する侮辱も当然。 Dia menunjukkan kaun minus 999 miliknya, sehingga membuat sersan mayor itu menganggap enteng dan meremehkannya. Tapi di tengah-tengah pertarungan, sersan itu sadar bahwa sosok yang sedang dia lawan adalah orang yang aneh karena memiliki kaun minus, namun bisa terhindar dari Abyss. Pertarungan masih terus berlanjut dan Leeds menunjukkan dirinya yang sebenarnya dan memperlihatkan pedang dengan jumlah sebanyak 5.700 kaun dengan bintang putih di sampingnya. 撃墜王は300年も前の英雄だぞ。人間です。 Setelah identitasnya diketahui, Leeds melancarkan serangan berturut-turut hanya dengan menghentakkan kakinya dan berhasil memenangkan pertarungan. どうした？さあ、返してもらう。彼女は母親を信じて歩いた。 Tapi setelah pertarungan itu berakhir, Leeds malah merebut balot bernilai 10.000 milik Hina dan menukarkannya dengan boneka aneh. Kejadian itu terus membuat mental Hina terpukul. Namun, setelah dia berbicara dengan Nana, akhirnya dia sadar bahwa Leeds hanya memasukkan balot miliknya ke dalam boneka tersebut agar Hina tak diburu sebagai balot holder. Hina yang merasa menyesal mencoba untuk mengejar Leeds, namun pada akhirnya tetaplah gagal. Sesaat setelah itu, datanglah seorang pasukan pengaman untuk menemui Hina. Sebab berkatnya, pasukan keamanan bisa menemukan seorang baron merah legendaris yang selama ini mereka cari. Beberapa waktu kemudian, di sebuah kota yang damai tanpa ada sedikit pun aktivitas kriminal. Di sana, terdapat satu pos militer yang menugaskan sersan Pele dan Serkalin. Seperti biasa, aktivitas yang mereka lakukan hanyalah patroli rutin dan membantu warga kota. Tapi di tengah jalan, mereka bertemu dengan Leeds yang menyamar menjadi puding. Awalnya, Lin sangat yakin jika manusia puding yang ada di hadapannya adalah buronan yang mereka cari. Tapi Leeds mengelak, dan ujung-ujungnya atas saran dari sersan Pele, mereka malah pergi berkencan bersama. Setelah sekian lama mengikuti prosedur kencan arahan Pele,
Lin mulai tersadar jika sosok yang ia kencani adalah buronan yang mereka cari. Leeds yang penyamarannya terbongkar oleh Lin terus-menerus diserang menggunakan tendangan yang sangat kuat. Namun dia malah menikmatinya karena bisa melihat pemandangan celana dalam Lin secara gratis. Setelah pertarungan itu berakhir, Leeds yang mesum menyatakan perasaannya kepada Lin dan Lin menerimanya dengan tulus, bahkan sampai berpikir untuk punya 3 orang anak. Dan di saat mereka hendak berciuman, Leeds kabur entah kemana. Shinz lalu berpindah ke Hina dan Nana yang berencana untuk bekerja sama mengumpulkan dana untuk biaya perjalanan mencari Leeds. Zal mencoba mengkorek informasi dari Nana dan menghancurkan kedai miliknya. Keesokan harinya, Leeds masih tetap tinggal di kota tempat Lin dan Pele bertugas. Leeds yang merasa bersimpati juga membantu Lin dan Pele dalam tugas mengayomi masyarakat sekitar. Namun, tiba-tiba Lin menyuruh Leeds untuk mundur sebab Jel dan pasukannya telah tiba di kota itu hingga menimbulkan keributan. Jel yang berusaha untuk terus menangkap Leeds itu tanpa diduga memiliki kawan berjumlah 12.500. Dia merahasiakan dari para petinggi militer agar dia tidak dipromosikan. Dia tidak menginginkan hal itu karena semakin tinggi jabatannya, seorang petinggi militer hanya akan bertugas di balik meja saja. Pertarungan sengit antara Leeds dan Jel pun tak terelakkan hingga dia mampu memojokkan Leeds dan berhasil menahannya menggunakan besi-besi yang dia ciptakan. Di sini dapat diketahui pula jika Jel Murdoch ternyata adalah salah satu dari seorang ballot holder. Jel sempat beranggapan jika Leeds berasal dari pasukan militer yang sama sepertinya karena sempat melihat Leeds menggunakan kuda-kuda yang serupa dengan pasukan militer. Nah, Leeds yang mendengar hal itu pun tertawa sehingga membuat Jel marah dan mencoba menggunakan kekerasan untuk membuat Leeds buka mulut. Tapi, ketika cambuk besinya tengah diayunkan, Lin menengadahkan badannya untuk memberikan perlindungan, sebab dia merasa jika Leeds bukanlah orang yang jahat. Zal juga menyobek selebaran buatan Lin yang tentunya membuat Lin merasa sangat sedih. Sadar akan kesalahan yang dia lakukan itu, Leeds memberikan pembelaan. Dia bahkan mampu melepaskan diri dari penjara besi milik Zal. Sehingga terjadilah bentrok antara 2 orang ballot holder. Yaitu ballot holder besi dan kilat, yang mana bentrokan tersebut membuat sisi tebing runtuh dan Lin yang saat itu berdiri di atasnya ikut terjatuh bersama reruntuhan. Zal yang merasa bersalah ingin menolong Lin, tapi Leeds yang lebih unggul dalam masalah kecepatan berhasil menyelamatkan Lin dan melemparkannya pada Jel kemudian kabur dari sana. Shinz lalu berpindah. Situasi kota telah kembali seperti semula. Jel yang merasa bersalah menciptakan kembali fasilitas sementara yang ada di kota itu sembari menunggu Lin dan warga kota menyelesaikan fasilitas mereka sendiri. Jel juga meminta maaf dan memberikan Lin waktu 3 hari untuk membangun lalu ikut ke dalam pasukan kecilnya untuk kembali melakukan pengejaran. Beberapa waktu setelah insiden di wilayah penjagaan Lin dan Pele, Leeds kembali melanjutkan perjalanannya dan tak disangka dipertemukan kembali dengan Hina dan juga Nana beserta kedainya. Namun, di saat mereka menikmati momen bersama, sebuah pesawat kecil tampak kehilangan kendali dan masuk ke dalam jurang sehingga membuat Leeds dengan spontan melompat dan menyelamatkan pilotnya yang juga seorang wanita. Setelah berhasil diselamatkan, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Pelmo dan mengajak Leeds serta Hina ke kediamannya. Di sana, terdapat satu unit kendaraan terbang dengan rancangan sempurna. Leeds yang melihat itu pun merasa sedikit terkejut dan mencoba mengingatkan Velmo jika percobaan untuk terbang
di kerajaan ini. Dan paling parah hukumannya adalah eksekusi mati. アルシアでは空を飛ぶ研究は固く禁じられているはずだ。有無を言わさず死罪となる。 Tapi Velmo sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Baginya, hidup tanpa meraih cita-cita lebih buruk ketimbang kematian. Mendengar perkataan Tulus itu, Liz membagikan sedikit pengetahuannya dan menyempurnakan rancangan kendaraan terbang tersebut. Hingga di satu kesempatan, Velmo yang hendak melaksanakan uji coba didatangi oleh pasukan militer. Liz yang mengkhawatirkan hal itu spontan menghancurkan kendaraan Velmo. Dan karena tidak adanya bukti, pasukan militer itu pun tidak melanjutkan penangkapan kepada Velmo. Namun, tampaknya Velmo sudah menyerah ketika Hina mengajaknya membuat kendaraan lagi. Karena sejatinya, kaun milik Velmo sudah mencapai angka 0 dan dia segera terhisap ke dalam Abyss. Keesokan harinya, Liz, Hina, dan Nana singgah di sebuah kota. Nana akan mendirikan kedai kecil di sana, sementara Liz dan Hina ingin menghabiskan waktu untuk bersama-sama. Di tengah-tengah kota, mereka sempat dikejutkan dengan kedatangan Zell yang ingin menangkap Liz sehingga pertarungan antara kedua Blade Holder pun kembali terjadi. Bahkan, wilayah yang mereka pakai untuk bertarung menjadi hancur karena terkena dampaknya. Jui-sanの言う通り。ジェイル注意。君にも感謝しておかなくてね。助かったよ。 Tapi pertarungan seketika berhenti tak kala Nana melerai mereka lalu menyuruh Zell untuk membereskan keributan yang telah mereka buat. Setelah melihat situasi yang terjadi di kota tersebut, Zell dan anak buahnya kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Anesis. Di sana, mereka bertemu kembali dengan rombongan Liz. Zell yang sudah sangat marah menanyakan penyebab kehancuran kota Linden kepada Liz. Sebab, dulu ia pernah mendengar sekali ada salah seorang Baron Merah legendaris. Alih-alih mendapatkan jawaban, mereka malah minum-minum sampai teler. Lalu, tak selang berapa lama, lubang raksasa Abyss muncul di kota Anesis dan langsung memicu kepanikan warga sekitar. Lalu, dari dalam Abyss, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter militer yang entah bagaimana bisa muncul dari dalamnya. Situasi itu memaksa Liz untuk mengambil alih komando dan menyuruh Zell beserta bawahannya untuk mengevakuasi warga sekitar. Kini, Liz tak hanya berhadapan dengan helikopter, dia juga berhadapan dengan tangan-tangan hitam yang keluar dari Abyss. Tapi, tak lama setelah itu, Zell, Lin, dan bahkan seluruh pasukan militer bersama-sama melanggar aturan dan membantu Liz untuk menggapai helikopter tersebut. Tapi di saat Liz hendak menebaskan pedangnya, dia sontak terhenti dan helikopter itu kembali terseret ke dalam Abyss. Dan bersama dengan itu, muncul seorang wanita yang menggunakan peralatan canggih dan persenjataan lengkap dan juga memperkenalkan dirinya sebagai Baron Merah bernama Sonohara Misala. Di sana, Liz yang sudah terkena serangan terkapar lemas. Begitu pula dengan teman-temannya yang diringkus oleh anak buah Sonohara. Namun, di saat situasi mulai genting, Liz melepaskan kekuatannya dan membuat konnya mencapai 57.000 dan berhasil membunuh anak buah Sonohara dengan sangat cepat. Jauh berbeda dengan anak buahnya, Sonohara juga berhasil ditumbangkan oleh Liz dan kan miliknya turun ke angka 16.000. Lalu bersamaan dengan itu, Sonohara kembali tersadar karena faktanya Sonohara adalah perwira yang bahkan tak mampu membunuh lawannya. Ada sesuatu yang telah mengendalikannya dan telah memanipulasi pikirannya agar bisa membuat Liz kembali menjadi sosok mesin pembunuh. Lalu, di saat Liz hendak membunuh Sonohara, Zell terbangun dan memberikan perlindungan. Zell mengeluarkan balot kedua miliknya dengan angka 45.000 dan dengan begitu, usahanya berhasil membuat Liz kembali tersadar. Scenes lalu berpindah. Liz dan semua temannya telah membangun persembunyian baru. Di sisi lain, Zell memenuhi panggilan dari panglima tertinggi ibu kota. Surat panggilan resmi itu semata-mata digunakan oleh Alexandrov hanya untuk melepas rindu kepada anaknya saja. Nah, di
Di dalam ruangan khusus itu, Zell balik mempertanyakan mengenai fakta pasukan militer berseragam hitam kepada ayahnya. Lalu, Alexander Grigorovich mengatakan bahwa pasukan tersebut adalah pasukan istimewa yang digunakan langsung oleh keluarga kerajaan untuk melaksanakan pekerjaan kotor seperti penculikan atau pembunuhan. Selain itu, Alexandrov juga mengetahui jika Zell anaknya sudah berbohong mengenai kaun miliknya. Hal itu terbukti oleh kaun yang berkurang akibat kebohongan. Di sana, Alexandrov pun mengungkapkan keinginannya agar Zell menyerahkan Leeds saat itu juga, atau jika tidak, dia akan menghukum Zell dan anak buahnya karena telah melawan Alting. Sehingga hal itu membuat Zell tak punya pilihan lain dan menjalankan tugasnya di kemiliteran. Tapi di saat dia akan membawa Leeds, Nana menghentikannya. Nana sendiri membongkar kedok aslinya yang ternyata juga adalah seorang baron merah legendaris. Dan dengan kemampuan istimewanya, Nana membawa Zell, Hina, Lin, dan Pele ke 300 tahun yang lalu, di masa di mana dunia belum sepenuhnya berubah namun berada di ambang peperangan. 私のとっておきをナナあんたの部下たち私には変えられなかったから、あの星は死ぬか。Leeds dan seluruh siswa yang ada di sekolah dipaksa untuk mengikuti wajib militer. Mereka berada di bawah komando langsung dari Kapten Virenda dan Kapten Alan. Mereka diharuskan untuk merubah masa lalu yang Nana sendiri tidak bisa untuk merubahnya. Selain itu, di sana mereka juga menemukan fakta tentang Alting di mana makhluk tersebut datang dari langit, bukan dari kerajaan Altia itu sendiri. Bahkan, di sana tidak ada yang namanya Kaun ataupun Abyss. Dirasa misi ini cukup penting, mereka pun menerima pelatihan sebagai murid baru. Di sini, mereka cukup dekat dengan siswa lainnya seperti hanya Sekai, Tokikaze, dan tentunya Sonohara Mizuka. Peraturan untuk lulus militer sangatlah mudah, di mana mereka hanya perlu mengumpulkan 10 bintang dengan cara apapun. Masing-masing murid akan diberikan bintang sebanyak 2 dan akan terus bertambah jika kinerja mereka meningkat. Para murid juga bisa menambah bintang dengan merebut paksa bintang milik temannya yang lain. Dan inilah yang menjadi awal mula perebutan bintang di awal cerita. Berbeda dengan para murid lain, Leeds justru tidak akan diberikan satupun bintang dan harus sudah memilikinya sebelum 3 hari mendatang, atau jika tidak, dia akan dikeluarkan. Kemudian, di dalam sekolah, salah seorang siswa yang bernama Dowan Taketora merebut paksa beberapa bintang milik teman kelasnya sehingga bintangnya sendiri mencapai 12. Untuk saat ini, Dowan sendiri masih terlalu kuat untuk dilawan. Namun Leeds dan teman-temannya yang lain mengakali perebutan bintang itu dan membagi bintang mereka satu sama lainnya. Tapi, itu saja tidaklah cukup. Sekarang, Leeds dan Tokikaze menjadi 2 murid yang tidak memiliki satupun bintang. Hingga di hari ketiga, dia memberikan bintangnya kepada Tokikaze dan dengan percaya diri menghadang Dowan di gerbang sekolah. Dowan yang memiliki 12 bintang tentu saja sangat percaya diri dan tak mau menerima tawaran Jelly untuk bertarung. Tapi, ternyata 12 bintang milik Dowan hanyalah tipuan belaka, sebab Leeds telah menggantikannya dengan katak. Hingga pada akhirnya, semua bintang murid-murid kembali menjadi 2. Sementara Jal sendiri mendapatkan 2 bintang langsung dari Smelman. Tak lama setelah itu, Leeds dan teman-teman sekelasnya saling berbagi cerita. Mereka terjebak ke dalam konflik internal di mana mereka tampak pasrah menjadi militer akibat himpitan ekonomi. Tiba-tiba, Smelman datang dan memberi tawaran agar murid-muridnya bisa menjadi tentara tanpa harus membunuh lawannya. Dan hal itu tentu saja membuat Leeds dan teman-temannya yang lain merasa sangat senang mendengarnya. Tapi, kesenangan itu tak berlaku untuk Jel. Dia membuntuti Smelman ke ruangan fasilitas di mana mereka akan memasangkan balot ke murid-muridnya agar mereka mendapatkan kekuatan besar. Dan di dalam fasilitas tersebut, Jel nyaris terpergok masuk tanpa izin. Beruntung, Nana dari masa sekarang menyelamatkan Jel dan memasukkannya ke dalam kamarnya. Nana sendiri adalah seorang baron merah pertama dari keberhasilan eksperimen dan memiliki kekuatan khusus sebagai pengendali waktu. Nana juga bercerita mengenai orang yang sinkron dengan Alting, yakni orang-orang yang mampu mempunyai kekuatan tanpa harus menggunakan balot. Salah satunya adalah Smelman.
Jadi, eksperimen penciptaan Baron Merah dimulai dari menggabungkan Smellman kepada subjeknya dan Nana menjadi subjek pertama yang berhasil sinkron dengan Smellman. Selain itu, Leeds juga akan menjadi subjek berikutnya. Dan hal itu membuat Zell jadi bertanya-tanya, apakah itu merupakan tujuan aslinya? Namun, Nana tak bisa menjawab karena mungkin saja akan terjadi dampak yang serius terhadap masa depan. Alhasil, Zell pun harus keluar dan kembali ke ruangannya. Namun, baru saja dia keluar dari kamar Nana, Kapten Alan sudah menodongkan pistol ke arahnya. Meskipun sempat melawan, tapi kekuatan Zell masih tak sebanding dengan Kapten Alan saat itu. Di sana, Zell mengatakan kalau dirinya berasal dari masa depan berkat kekuatan Nana dan bertujuan untuk mengubah masa lalu. Mendengar hal itu, Kapten Alan sendiri tampak memakluminya dan membiarkan Zell pergi begitu saja. Mereka percaya jika wujud biasa Leeds lebih kuat ketimbang wujud Smellman. Dengan artian lain, peperangan ini bisa mereka menangkan dan Olsia bisa dipastikan tercipta. Kabar baiknya lagi, operasi Leeds berpotensi besar untuk berhasil. Namun, saat itu juga, mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari negara lain. Serangan itu menewaskan banyak sekali murid. Bahkan, prajurit musuh juga mematikan catur daya dari fasilitas rahasia. Kapten Alan segera bertindak dan mengarahkan murid-muridnya untuk menyalakan sumber daya cadangan karena jika tidak, Leeds akan tewas dalam operasinya. Kapten akan membiarkan Zell, Tokikaze, Hina, dan Pele untuk menyeberang, sementara Alan sendiri harus menerima luka yang sangat fatal. Hingga di saat sumber daya cadangan berhasil dihidupkan, operasi yang dijalani Leeds telah selesai dan dia pun mendapatkan sebuah katana panjang. Leeds saat ini memiliki kecepatan yang memiliki objek ataupun subjek manapun yang memudahkannya untuk melancarkan serangan. Akan tetapi, Leeds sempat dihadapkan saat situasi di mana dia harus membunuh lawannya untuk pertama kali. Kejadian itu tentu membuat mentalnya sangat terguncang. Lalu, tak selang berapa lama, Zell dan 3 teman lainnya nampak terurai sebagai tanda bahwa mereka akan kembali ke masa depan. Di sisi lain, Hina tampak menghabiskan saat-saat terakhir bersama Liz. Ia sadar tidak ada yang bisa berubah di masa lalu, sebab Liz sendiri lebih memilih membunuh bukan dari bentuk penyesalannya, melainkan tekad yang telah ia buat sejak awal. Di ujung perpisahan ini, Hina memperbolehkan Liz untuk memegang sumber daya alamnya dan mengajaknya untuk membuat anak di masa depan. Setelah semua itu, Liz pergi mengikuti peperangan seorang diri dan melarang keras teman-temannya untuk membunuh. Pihak fasilitas juga menciptakan Baron Merah baru seperti Tokikaze, Dowan, Sonohara, dan Alan yang ternyata adalah Alexandrov, ayah dari Zell. 2 tahun telah berlalu, kemenangan telah berhasil diraih, pihak fasilitas telah mendapatkan ketujuh original balot dan menciptakan utopianya sendiri yang sekarang kita kenal sebagai Olsia. Ternyata, Olsia sendiri adalah benua yang terbangun di atas langit dan warganya merupakan orang-orang pilihan dari seluruh dunia. Tapi, itu bukan berarti menyelamatkan semua orang karena sebagian masyarakatnya tetap tinggal di dunia lama. Olsia mendapatkan sumber daya dari makanan lewat Abyss, di mana Alting memiliki tugas untuk merebut segalanya di dunia lama. Sampai sini, kita bisa simpulkan jika dunia lama telah mencapai kehancuran dan di sana juga ada teman-teman Leeds termasuk Tokikaze yang telah tewas di tangan Leeds itu sendiri. Setelah Zell dan ketiga temannya kembali ke masa depan, mereka kembali dipertemukan dengan Nana dan Liz. Pertemuan mereka telah berhasil menghubungkan ingatan masa lalu ke masa depan. Kini, mereka bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Perasaan yang Nana pendam selama lebih dari 300 tahun juga telah berhasil tersampaikan, meskipun Liz tidak bisa menerimanya. Momen damai ini berlangsung dengan sangat menyenangkan. Mereka menghabiskan waktu untuk minum-minum dan pesta bikini. Lalu, sore itu, Hina menyampaikan perasaannya kepada Liz di tempat sepi namun ditolak juga. Sebab, Hina adalah anak dari sahabatnya yang telah ia bunuh, yaitu Tokikaze. Di sana, Liz menjelaskan tentang kekuatan besar dari ketujuh original balot yang salah satunya kini telah dipegang oleh Hina. 7 original balot bisa merubah tatanan dunia jika dikumpulkan.
Di lain sisi, petinggi militer Olsia tampak tumbang satu persatu. Situasi ini menjadi bukti jika pergerakan pasukan khusus sudah melanggar hukum kerajaan. Alexandrov dan bawahannya yang tersisa akan menyatukan kekuatan untuk membalas gempuran dari pasukan khusus. Sementara itu, Leeds sendiri melakukan pergerakan dengan membius semua teman-temannya, sebab dia akan menyerang pasukan khusus seorang diri. Akan tetapi, Zell sempat menahannya dan mengingatkannya sekali lagi jika Leeds masih membutuhkan seorang rekan. Leeds sendiri tampak tidak memperdulikan omongan dari Zell karena dia masih berpikir bahwa dia harus bertarung seorang diri agar teman-temannya tidak jadi seorang pembunuh. Belum lama dia ke sana, Leeds sudah tertahan oleh kekuatan gravitasi milik rekannya yang tak lain adalah Dowan. Nah, di tempat lain, Hina, Lin, dan Pele tertangkap oleh Dowan dan juga Smelman yang memiliki sifat berbeda semenjak 300 tahun berlalu. Smelman meminta Dowan untuk merubah Hina, Lin, dan Pele menjadi baron merah secara paksa dan memasukkan sebuah pil khusus ke dalam tubuh mereka. Tapi meski begitu, Dowan menolak untuk mengubah mereka menjadi baron merah karena Hina, Lin, dan Pele tak merasakan penderitaan ketika berperang. Emosi Dowan semakin menjadi-jadi tak kalah Hina ketahuan memiliki original balot. Lalu, Hina pun mencoba menyerang Dowan dan memberikan kesempatan agar Lin bisa melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri, di ujung jalan Lin menemukan Leeds yang telah terkapar lemas. Lin sendiri sudah melakukan pertolongan pertama meskipun akhirnya tak membuahkan hasil. Di saat dia mulai pingsan, warga kampung tebing tempat dia berjaga dulu memberikan pertolongan juga. Di sana, Lin sempat menyampaikan perasaannya kepada Leeds tapi tak kunjung membuat Leeds sadar. Lalu, ketika Leeds tiba di tempat Dowan, dia melihat Dowan yang kini menahan Pele. Leeds meminta jeda waktu sejenak kepada Dowan. Leeds memanfaatkan momen ini untuk balik mengungkapkan perasaannya kepada Hina meskipun pada dasarnya dia tidak boleh jatuh cinta kepada anak dari orang yang telah ia bunuh. Namun, Hina juga menerima perasaan Leeds. Lalu di tengah-tengah pertarungan, Dowan mendapatkan bantuan dari Sonohara yang kini berada dalam pengaruh Smelman. Tiba-tiba saja, Zell datang di saat yang tepat sembari memberikan bantuan untuk berhadapan dengan Sonohara. Sekalipun Zell hanya memiliki kaum 2, dia berusaha menyadarkan Sonohara. Perselisihan paham yang berbeda mendorong mereka untuk saling membunuh dan mengerahkan kekuatan penuh dan mengunci Leeds ke dalam medan gravitasi mini. Serangan Dowan membuat Leeds terjebak ruang dimensi yang diciptakan oleh Dowan. Di ruangan itu, dia meratapi berbagai penyesalan sebagai baron merah legendaris yang mendorongnya untuk menjadi mesin pembunuh tanpa nurani. Semangatnya untuk terus hidup tak berhenti di sana, sebab masih ada janji yang harus dia tepati. Lalu, seketika, Leeds terbebas dari kekuatan Dowan dan berhasil membuat Dowan tersadar. Namun sayang Dowan tidak mau mematuhi siapapun. Dia ingin bebas. Dowan membagikan secuil informasi kepadanya bahwa Panglima tertinggi memiliki 3 original balot dan 3 sisanya dimiliki oleh Smelman. Leeds mengatakan jika mereka akan memberikan perlawanan kepada Olsia dengan mengumpulkan ke-7 original balot dan membuat ulang tatanan dunia. Hal ini tentu tidak akan mudah, tapi Leeds percaya jika berjuang bersama temannya memiliki kelebihan yang tak terhitung. Selain itu, di tempat lain Smelman telah menyiapkan prajurit dan kekuatan super yang lainnya. Sekilas, kita juga diperlihatkan dengan mantan teman-teman Leeds yang lebih dari 300 tahun yang lalu. Dan scenes itu menjadi adegan penutup di season kali ini. Tamat.